Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab yang kedua, yaitu tentang adab. Dan kita masih akan menyempurnakan pembahasan tentang hak-hak yang terkait dengan pasangan suami istri. Yang ini tentunya pemenuhan hak ini merupakan bentuk adab terhadap sesamanya atau terhadap pasangannya. Pemenuhan hak ini merupakan bentuk adab dan akhlak kepada sesama atau pasangannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sempurnakan pembahasan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah hak yang menjadi hak suami atas istri adalah tidak menolak suami, ya, tidak menolak suami tatkala suami mengajaknya untuk memberikan pelayanan terhadap dirinya. Secara khusus adalah terkait dengan pelayanan ranjang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki mengajak atau memanggil istrinya ke pembaringannya, keranjangnya, lalu dia tidak memenuhinya, lalu suaminya bermalam dalam kondisi marah kepadanya, maka para malaikat itu mengutuknya sampai subuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, lewat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada siapapun, terkhusus bagi para wanita, agar mereka hendaknya melayani suaminya tatkala suaminya membutuhkan dirinya. Ketika suaminya memanggilnya keranjangnya,
ketika suaminya butuh untuk penyaluran biologisnya atau seksualnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pada umumnya laki-laki tatkala datang kepadanya kebutuhan biologisnya, hasrat seksualnya naik syahwatnya, maka pada umumnya sulit untuk dikendalikan, sulit untuk ditahan. Demikian berbeda dengan wanita yang karena rasa malunya, maka para wanita pada umumnya mampu untuk menahan hasrat seksualnya. Adapun para laki-laki, ya, para laki-laki mereka sulit ya untuk menahan keinginan dan hasrat seksualnya, kebutuhan biologisnya. Inilah syariatnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada para wanita yang menolak, ya, yang tidak segera memenuhi kebutuhan suaminya dalam hal seksualnya, dalam kebutuhan ranjangnya. Demikian, ya. Dan ini tentunya berdasarkan penelitian para ahli medis terkhusus masalah seksual, mereka mendapatkan bahwa dan menyimpulkan bahwa memang laki-laki sulit untuk menahan ya keinginan dan hasrat seksualnya, ya. Dan ini bisa dilihat dari bentuk kelaminnya. Demikian, ya, memang dia lebih tampak, ya, lebih tampak, kemudian juga lebih menonjol karena memang demikian hasrat seksualnya, ya. Hasrat seksualnya memang ya lebih menonjol, kemudian lebih sulit untuk bisa dikendalikan dan ditahan. Nah, ketika ada keinginan dan ada hasrat seksualnya, maka dia harus mendapatkan penyaluran. Bila tidak, maka biasanya dia akan melakukan pelampiasan dengan hal-hal yang terlarang, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi dia jatuh kepada penyimpangan seksual atau malah dia juga ya menyalurkan seksualnya kepada perkara-perkara yang haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jika wanita ya diancam dengan ancaman kutukan kepada terhadap tindakannya yang menolak keinginan suaminya untuk memenuhi hasrat dan keinginan seksualnya, ketika dia melakukan penolakan tersebut dia mendapatkan ancaman kutukan, ya, dari para malaikat yang tentunya kutukan ini, ya, laknat, kutukan ini adalah doa keburukan, ya, yaitu doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberikan keburukan, ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena al-la'nah maknanya adalah ya al-bu'du an rahmatillah, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa malaikat, ya, doa kutukan tersebut adalah doa yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesialan, sehingga keburukan itu akan menimpa wanita tersebut, ya. Dan tentunya doa malaikat ini adalah makbul, karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak berdosa, makhluk yang mereka ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan dosa. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Maka potensi besar untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya doa mereka, baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Dan lebih-lebih ternyata yang mendoakan ini bukan satu malaikat saja, namun ya malaikat disebutkan di sini dengan bentuk jamak, yaitu al-malaikah, yaitu para malaikat. Maka khawatirlah, hendaklah khawatir para wanita, para istri yang mereka menolak keinginan ya suami untuk memenuhi hasrat seksual mereka, keinginan seksual mereka, walaupun mereka sesungguhnya tidak berhasrat, walaupun mereka sesungguhnya ya tidak berkeinginan demikian, maka hendaknya ya mereka memenuhinya. Demikian. Nah, apabila keengganan mereka ini akan berdampak kepada kutukan, maka tentunya
sambutan mereka dan pelayanan mereka apabila mereka lakukan walaupun dalam kondisi terpaksa, dan hendaknya mereka jangan lakukan dalam kondisi terpaksa, ya. Namun hendaklah mereka melakukan, para wanita ini melakukan pemenuhan seksual suaminya itu dalam kondisi gembira, ya. Mengapa demikian? Karena di sana ada pahala. Ini yang pertama. Tentunya ini saja, apabila atas dasar alasan ini saja sudah cukup, ya, bagi wanita tersebut. Tentunya wanita beriman, bukan wanita yang tidak beriman, ya. Wanita yang beriman, ya, tentunya, ya, dengan alasan ini saja, ya, mereka sudah cukup, ya, untuk bergembira ketika suaminya memanggil mereka. Demikian, ya. Lebih-lebih yang memanggilnya ini adalah laki-laki yang dicintainya. Nah, seseorang, ya, yang mencintai orang lain, maka dia berusaha untuk melakukan pengorbanan terhadap, ya, orang yang dicintainya karena cintanya. Demikian. Dan dia berusaha untuk memberikan kebaikan terbaik bahkan, ya, kepada orang yang dicintainya. Maka alasan inilah yang membuat dia gembira. Demikian. Selain kita katakan adanya pahala dibalik dari pemenuhan, ya, keinginan seksual suaminya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah, di dalam hubungan intim salah seorang di antara kalian itu ada sedekah. Jadi seorang suami atau seorang istri tatkala mereka berhubungan intim menyalurkan syahwat mereka, ya, maka di sana ada sedekah, ada pahala yang kita tidak tahu besarnya pahala tersebut. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutnya lewat lisan Rasulullah dengan bentuk sedekah. Demikian. Dan Rasulullah yang menyatakan sedekah, tentunya Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Demikian, ya. Nah, jadi ini harus dipahami, ya, para istri, bahwasanya ketika seorang istri, ya, memenuhi hasrat suaminya, walaupun, ya, barangkali dia tidak ingin awalnya, walaupun tadinya dia tidak ada hasrat pula seperti suaminya, maka hendaknya atas dorongan, ya, keinginan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk berbuat baik kepada suaminya dan sebagai bentuk sedekah kepada suaminya yang barangkali selama ini suami yang sering memberikan nafkah kepada dirinya. Nah, kali ini hendaknya dia membalasnya atau seterusnya dia membalasnya dengan hal seperti ini. Ya, dia bersedekah kepada suaminya, ya, lewat hubungan badannya, kerelaan dia berhubungan badan dengan suaminya. Demikian, walaupun barangkali dia belum ada hasrat dan bahkan sulit untuk, ya, membangkitkan hasratnya. Demikian. Tapi berbahagialah, hendaknya dia berbahagia menyambut seruan panggilan suaminya yang menginginkan agar dipenuhi hasrat seksualnya, ya, karena di sana ada pahala sedekah. Demikian, ya. Sebaliknya kalau seandainya dia menolaknya, maka dia ada rasa takut, dia takut mendapatkan kutukan dari Allah atas dasar doa para malaikat. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Dorongan berikutnya membuat wanita itu berbahagia, hendaknya dia berbahagia ketika mendapatkan panggilan dari suaminya untuk memenuhi hasratnya, adalah dorongan atau alasan, ya, ini untuk menyenangkan sang kekasihnya, ya, ingin memberikan kebaikan yang terbaik bagi sang kekasihnya, suaminya yang dicintainya. Nah, seperti itu, ya. Nah, maka cobalah, ya, para wanita, mereka itu ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, ya, seperti contohnya melayani suaminya, apalagi hal yang paling indah, yang paling pelayanan yang paling terbaik, ya, bagi para suami ada pelayanan di dalam urusan ranjangnya, ya. Karena kepuasan dalam hal ini, maka ini akan menyenangkannya, membahagiakannya. Demikian. Dan hari-harinya itu tidak, ya, atau akan hilang tekanan darinya. Demikian. Karena sesungguhnya pelampiasan, ya, hasrat seksual ini mampu untuk menumbuhkan, ya, ketenangan, ya, kenyamanan dalam, ya, diri sang suami. Demikian, seperti itu. Dan ini tentunya, ya, kalau hal ini didapatkan, ya, ini feedbacknya, ya, balasannya, dampaknya itu juga dirasakan oleh sang istrinya,
ya. Ya, istrinya akan mendapatkan kecintaan dari suaminya karena dia mampu untuk melayani ya kebutuhan seksualnya. Walaupun mungkin sang istri, kembali kita katakan ini tidak bisa dipungkiri, walaupun sang istri, ya kita sedang membicarakan tentang hak suami ya yang wajib bagi istri, maka yang menjadi pembahasan kali ini adalah tentang istri ya yang hendaknya mereka ini ya memenuhi demikian. Sebagaimana sebelumnya kita sudah bahas tentang hak istri, yang itu yang menjadi fokus pembahasan adalah suami, bagaimana mereka harus melayani istri dan memenuhi hak-hak mereka demikian. Nah, saat ini kita bicara fokusnya kepada istri ya. Baik para istri, hendaknya mereka walaupun mereka tak siap ya untuk berhubungan badan ya, walaupun ya para istri mereka tak ada hasrat ketika itu untuk ya memenuhi ya kebutuhan seksual suaminya, maka bergembiralah ya, berbahagialah dengan dua sebab yang sudah kita sebutkan. Di sana ada pahala besar, di sana ada pahala besar. Karena bila tidak dilakukan maka ada kutukan. Nah, tentunya bila dilakukan tentu ada pahala yang besar. Nah, seperti itu ya. Demikian. Jadi jangan dikira tidak ada pahala yang besar. Apalah ya rasa capek yang didapatkan, apalah barangkali ya tidak ada kesiapan pada diri, ini bisa saja untuk dibangkitkan demikian seperti itu. Maka hendaknya ya rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia inilah yang barangkali ya ini yang bisa mendorong seorang istri yang bisa melayani ya dengan pelayanan terbaik untuk suaminya ketika suaminya menginginkan dirinya memenuhi kebutuhan seksualnya. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian para istri ya hendaknya berbahagia dengan dua alasan kita sebutkan tadi. Ya, alasan yang pertama tadi alasan pahala, ya, alasan keredoan demikian. Lebih-lebih tentunya kalau telah berhasil ya memberikan pelayanan terbaik kepada sang suami, tentunya suami akan ridho insya Allah. Dia akan senang, dia akan bahagia. Nah, dengan senangnya, dengan gembiranya, dengan bahagianya sang kekasih ya, suami yang dicinta, maka hendaknya kita pun berbahagia. Nah, ini juga motivasi yang kedua membuat ya seorang suami itu berbahagia. Kenapa? Ini adalah proses selain untuk mendapatkan pahala yang ini disebut juga dengan bentuk sedekah kepada suami. Ini merupakan bentuk ya pemberian cinta, membalas cinta, ya, memberikan pengorbanan kepada orang yang dicinta, ya, memberikan kebaikan yang terbaik bagi orang yang dicinta. Demikian. Jadi ketahui, kembali kita sampaikan bahwasanya ya terkait dengan masalah seksual ini ya wahai para istri, ya ini merupakan pelayanan terbaik insyaallah taala yang didambakan oleh para laki-laki. Demikian, ya. Baik, ya. Karena sesungguhnya kalau ini tertahan, ya, hal ini tertahan, maka sesungguhnya kerugian ini akan menimpa keduanya, ya. Kalau sang suami itu kurang agamanya, maka dia akan menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram, demikian, ya. Dia akan mencari wanita yang lain, demikian. Nah, tentunya ini bahaya seperti itu. Ya, bahaya bagi sang suaminya. Seperti itu, ya. Selain itu juga, ya, sang istrinya mendapatkan bahaya kutukan, ya, dari Allah lewat doanya para malaikat. Nah, seperti itu. Selain pula tentunya, ya, bahaya berikutnya adalah ya tentunya berkurang cinta suaminya kepada dirinya, bahkan dia mendapatkan ya kepuasan bercinta dengan wanita yang lainnya, seperti itu, ya. Ya, langkah lebih baik kalau seandainya sang suaminya itu ya menikahi wanita tersebut, namun ternyata tidak, dia hanya menyalurkan syahwatnya. Nah, seperti itu. Baik, ya. Bahkan para istri sesungguhnya mereka bisa ya memenjarakan hati suaminya, ya memenjarakan cinta suaminya hanya untuk dirinya saja dengan penjara cinta dari istrinya, ya, dengan memberikan pelayanan seperti ini, ya, khusus masalah seksual ini, demikian, sehingga tidak lagi terfikir bagi sang suami untuk mereka mencari wanita yang lain, baik itu dengan cara yang haram, selingkuh, begitu juga dia berzina,
dan seterusnya, ya main perempuan di luar sana, ya. Lebih parah lagi kalau seandainya dia jajan, ya na'udzubillahi min dzalik, jajan yaitu perempuan-perempuan malam, kupu-kupu malam. Yang ini khawatirnya akan tertularkan penyakit kelamin. Nah, apabila ini terjadi, lalu kemudian dia berhubungan badan dengan sang istri, maka semuanya akan terkena. Nah, bahaya kan seperti itu. Maka coba sadari, ya, sadari wahai para istri. Nah, kalau dia nyalurkan dengan cara yang haram seperti ini, masya Allah, ya maka tentunya ini bahayanya akan menimpa keduanya. Demikian suami dan istri seperti itu. Nah, makanya wajar diancam penolakan, ya, sang istri untuk melayani kebutuhan sang suami dalam urusan ranjangnya, ini diancam dengan kutukan karena memang dampaknya begitu besar, ya, demikian, ya, seperti itu. Nah, kalau dia menikah lagi, dia salurkan dengan cara yang halal. Nah, ya kita katakan, ya tentunya tidak dipungkiri bahwasanya ya ini akan memberikan kerugian dalam pandangan para wanita, ya, yaitu dia memiliki saingan dalam hidupnya, padahal sebenarnya bisa jadi tidak demikian. Tapi itulah kerugian didapatkan, ya. Makanya tadi kita katakan kepada para istri, cobalah penjarakan hati suami, penjarakan cinta suami, ya dengan cinta dirinya, ya, seperti itu. Ya, kemampuan untuk memuaskan suaminya dalam urusan ranjangnya. Demikian. Kalau sudah terpuaskan, insya Allah taala, ya, mudah-mudahan tidak ada pikiran, ya, bagi sang suami tersebut untuk, ya, melirik dan melihat wanita yang lain. Nah, seperti itu, ya. Maka tidak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi harus melakukan hal-hal yang lain, cukup saja berikan pelayanan kepada suami dalam hal ini. Ya, lakukan hal yang lain itu maksudnya adalah melakukan hal-hal yang berat, ya, sampai melakukan pengancaman kepada suami, tidak perlu, ya. Cukup saja suami itu dikunci hatinya, dipenjarakan cintanya dengan cinta istrinya, memberikan pelayanan, ya, pada urusan ranjangnya, seperti itu. Tentunya harus ada kepuasan, ya. Makanya ini masya Allah luar biasa sesungguhnya hadis Nabi ini, ya, ya luar biasa, ya. Ternyata begini, ya, caranya, ya, agar bisa untuk dicinta oleh suaminya, ya, dengan memberikan, ya, pemenuhan kebutuhan seksualnya. Demikian, jangan sampai menolak, dan ini bisa memunculkan kebahagiaan. Maksudnya adalah sang istri pun sesungguhnya bisa untuk dia bisa melayani suaminya dalam kondisi berbahagia, walaupun kita katakan dia belum siap, walaupun tadinya tidak ada hasrat, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, ada hadis Nabi SAW yang juga beliau bersabda, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 534. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannuri." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang suami, seorang laki-laki mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan seksualnya, maka hendaklah dia penuhi. Lihat, ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Falta'tihi, ada lamul amr di sini, falta'tihi. Ya, bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab ini paham, ya, kaidah bahasa Arab. Kalau ada lamul amr, maka ini yufidul amri, ya, maksudnya adalah memberikan faedah untuk perintah. Dan al aslu lil amri lil wujub, al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib, demikian, ya. Maka wajib bagi wanita tersebut untuk memenuhi kebutuhan suaminya, wa in kanat 'alat tanuri, walaupun, ya, di atas tempat, ya, di atas tempat masak. Ya, kalau bahasa kita mungkin ketika di dapur begitu, ya.
ketika sedang masak, ya, sedang bakar-bakar, ya, seperti itu. Demikian, ya. Harus semangat begitu. Ya kalau masak itu kan semangatnya adalah untuk menyajikan masakan untuk orang-orang yang dicintainya, suaminya, barangkali juga ya anak-anaknya, demikian. Nah, itu kan pemenuhan terkait dengan perut. Ada kebutuhan yang di bawah perut, demikian. Ini bagi laki-laki tentunya, ya. Ini tak kalah pentingnya. Walaupun urusan perut itu penting, ya. Urusan yang tak kalah pentingnya, bahkan bisa jadi lebih penting, ya, itu adalah urusan yang di bawah perut itu, ya, demikian. Bahkan kalau kita lihat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya urusan yang di bawah perut ini lebih besar. Ya, sampai-sampai dalam kondisi masak saja, wa in kanat 'ala tanur, ya, walaupun sang istri itu di atas tanur, yaitu tempat masak kalau kita katakan, ya. Ya. Sedang masak, ya. Yaitu tempat untuk menyajikan roti, ya, pokoknya terkait dengan masakan lah seperti itu. Yang ini hanya untuk kebutuhan pemenuhan perut saja. Maka Rasulullah perintahkan untuk dipenuhi, falta'tihi, maka hendaklah wanita itu, para istri itu, ya, dia penuhi panggilan suaminya untuk memenuhi kebutuhannya. Insyaallah ta'ala, ya, pemenuhan terhadap urusan di bawah perut itu tak lama insyaallah ta'ala. Yang lebih lama itu malah masak, ya. Masak itu lebih lama insyaallah ta'ala, ya. Seperti begitu juga barangkali untuk urusan pakaian itu lebih lama insyaallah, ya. Tapi insyaallah ta'ala kalau pakaian sekarang lebih mudah, ya. Tinggal, ya, dicolokkan saja saklarnya, lalu dipijit-pijit sudah gerak sendiri dia insyaallah ta'ala, kan begitu, ya. Kalau masak ya agak sulit, memang harus ada mengadonnya dan seterusnya, dan itu agak lama, ya. Maka segera penuhi, ya, apa yang diinginkan suami, demikian penuhi, ya, karena memang tidak lama dia, ya. Lebih-lebih ketika suami mungkin, ya, yang tadinya keluar rumah tiba-tiba dia kembali ke rumah, ya, lalu dia minta sang suami tersebut kepada sang istri untuk memenuhi dan melayaninya, memenuhi kebutuhannya, melayani seksualnya, demikian. Kok demikian? Ya bisa jadi ketika dia keluar rumah dia melihat sesuatu yang membangkitkan hasratnya, ya, membangkitkan hasratnya, seperti barangkali dia melihat, ya, wanita yang lain, ya, yang menggoda dirinya, ya, dia melihat, ya, tergoda, maka sesungguhnya apa yang ada dalam atau pada istrinya itu ada juga pada wanita tersebut. Maka ketika dia pulang itu sesungguhnya adalah untuk penyaluran syahwat, dan itu merupakan petunjuk Nabi SAW, ya, demikian. Petunjuk Nabi adalah ketika melihat, ya, wanita di luar sana yang tidak halal baginya, lalu muncul hasratnya, maka dianjurkan untuk kembali kepada istrinya, menyalurkan kepada, ya, istrinya, demikian. Karena apa yang ada pada istrinya itu sama ada pada wanita yang dilihatnya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Maka para istri harus paham hal ini, ya, walaupun dia di atas, ya, dia di dapur, ya, sedang sibuk barangkali, tidak ada alasan, ya, maka segera penuhi, ya, demikian. Seperti itu, ya. Kalau dalam kondisi sakit bagaimana? Kita katakan kalau dalam kondisi sakit, maka ini insya Allah pengecualian, ini dispensasi, rukhsah, ya, bagi wanita. Tapi luar biasa kalau seandainya ternyata walaupun dalam kondisi sakit, ada loh wanita, masya Allah, lebih tepatnya istri, seorang istri yang salihah, seorang istri yang betul-betul salihah, taat kepada suaminya, yang saya meyakini bahwasanya istri ini dia mengharapkan keridhaan Allah, dia menginginkan keridhaan suaminya, lalu dapat ridho Allah, lalu dengan itu dia dapat surga. Apalah rasa sakit yang ada pada dirinya, ya, yang barangkali itu cuma sebentar saja, ya, kalau menyalurkan syahwat kepada, ya, suaminya atau memenuhi kebutuhan syahwat suaminya itu cuma sebentar saja, dia bisa senyum dalam kondisi sakitnya melayani suaminya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Barangkali dia pun meyakini sang suaminya ini mungkin
sesuatu yang mendesaknya untuk melakukan hal seperti ini, maka dengan sukarela, dengan senyum ceria, walaupun dalam sakitnya dia bisa melakukannya, demikian melayani suaminya. Ya, semoga Allah SWT menjadikan para istri-istri kaum muslimin ini istri-istri yang salihah, demikian ya, seperti itu. Demikian ya. Mestinya demikianlah para ya istri ya. Walaupun dalam kondisi sakit ya mestinya sang suami memahami. Tapi ada seorang istri yang luar biasa ya, bahkan dia tawari ya, demikian. Tawarkan dirinya walaupun dalam kondisi sakitnya ya. Demikian. Insya Allah Ta'ala itu bisa. Bukan tidak bisa, bisa ya. Insya Allah Ta'ala, apalagi ya dorongan dua hal yang sudah kita sebutkan tadi. Dorongan dia keridhaan Allah, dia mendapatkan pahala dari Allah, keinginan yang kuat untuk mendapatkan pahala atau harapan dari Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah, kasih sayang Allah, keridhaan Allah lewat suaminya. Ya, dia menginginkan mendapatkan surga karena memang suaminya itu adalah bisa menjadi surga baginya atau menjadi neraka baginya. Dia memilih surga ya bagi dirinya lewat suaminya. Nah, seperti itu walaupun dalam kondisi sakitnya, demikian ya, seperti itu. Lebih-lebih juga dia bisa berbuat baik kepada suaminya. Apalah sakit yang didapatkannya ya, apalah sakit didapatkannya ini barangkali masih bisa ditanggungnya ya, demikian ya, luar biasa, masya Allah ya. Semoga Allah SWT menjadikan para wanita-wanita ya beriman itu wanita-wanita yang salihah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan terkait dengan hak suami yang wajib ditunaikan istri, yang ini sudah urutan kesekian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif ikut serta ya dalam kajian ini. Silakan bertanya, mengajukan pertanyaan di nomor layanan kami ya 0812 12 12 8834. Baik para pemirsa yang ingin bertanya langsung ya lewat telepon maka dipersilakan. Kita ulangi 0812 12 12 8834. Baik, di nomor yang sama bisa juga diajukan pertanyaan lewat tulisan ya, chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Ustadz, hukum belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Apakah orang yang tidak belajar ilmu tajwid itu berdosa ketika mengaji dikarenakan belum mengetahui ilmu tajwid dari bacaan yang dibaca? Bismillah. Belajar ilmu yang dengannya membaca Al-Quran itu menjadi benar. Ilmu yang dengannya membaca Al-Fatihah yang itu merupakan syarat, yang merupakan rukun salat ya. Belajar ilmu tajwid untuk bagusnya bacaan, benarnya makharijul huruf ya. Maka saya condong ini bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Ya, demikian. Ini fardu ain. Ini fardu ain. Seperti itu. Namun fardu kifayah atau bahkan mungkin barangkali terhukum sunat atau dihukumi sunat adalah terkait dengan ya pernak-pernik dari ilmu tajwid tersebut. Barangkali bahagiannya seperti tahsinnya, tapi wallahu ta'ala barangkali tahsin juga bahagian dari ilmu tajwid. Namun untuk bagusnya bacaan, benarnya makharijul huruf dalam pengucapan ya bacaan Al-Quran tersebut ya, ini saya condong adalah hukumnya fardu ain bukan fardu kifayah. Karena dengan hal ini seseorang yang ingin membaca Al-Fatihah yang dia merupakan ya rukun dari sholat itu akan menjadi benar pula, demikian. Ya, seperti itu.
Jadi wajib untuk belajar ya ilmu tajwid, demikian ya. Nah, kalau seseorang membaca Al-Quran tidak memahami ilmu tajwid, lalu dia jatuh kepada kesalahan baca, maka tentunya dia berdosa. Nah, ya, dia berdosa demikian, ya. Karena wajib baginya untuk membacanya dengan ilmu tajwid agar tidak salah baca, sehingga ini akan mempengaruhi ya makna dan artinya. Ya, kalau salah baca, salah panjang dan pendeknya, salah penyebutan huruf-hurufnya, ya maka ini akan mempengaruhi maknanya, ya. Yang mestinya mungkin dipahami dengan satu pemahaman tentang tauhid malah jadi syirik dan seterusnya. Nah, seperti itu, ya. Baik, ya. Maka wajib untuk belajar. Bila tidak belajar maka hukumnya dosa. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, Afan Ustadz mau bertanya, gimana cara bertobat jika kita pernah berkata yang kurang bagus dikala sedang marah terhadap anak? Mohon jawabannya. Semoga Allah mengampuni saya, hamba Allah di Batam. Baik. Bismillah. Ya, mengatakan kalimat yang tidak bagus, ya tentunya kalimat yang salah dan keliru, bahkan barangkali mengandung hal-hal yang buruk tentunya. Ya, ini bila menyatakan kepada sang anak, maka hendaknya pertama sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimalnya memenuhi 3 syarat tobat. Yang pertama adalah ya tidak lagi melakukan hal tersebut, melepaskan diri dari hal tersebut. Kemudian yang kedua menyesal, kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bila ternyata sang anak ini mengalami rasa sakit karena ungkapan tersebut, maka minta maaf kepada dirinya, ya, minta maaf kepada dirinya. Tidak mengapa seorang orang tua minta maaf kepada sang anak, tidak masalah, ya, minta maaf kepada sang anak, ya. Lalu apabila ungkapan tersebut mengandung sebuah konsekuensi yang buruk, maka diluruskan dengan mengatakan, ya, ungkapan ini salah nak ya. Nah, seperti itu, jangan diikuti, jangan ditiru, jangan disampaikan kepada orang. Nah, seperti itu, ya. Bila ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang keliru dan salah, maka ungkapan itu diluruskan, sampaikan kepada anak untuk tidak meniru dan tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya yang sebelumnya tadi sudah minta maaf kepada dirinya. Insyaallah taala mudah-mudahan seperti ini, ya, anak tersebut malah dia mendapatkan edukasi dan pendidikan yang tepat. Demikian. Dan kita katakan sangat mungkin orang tua kan salah, ya, karena orang tua juga manusia. Nah, di sini sang anak dia belajar bahwasanya ketika bersalah dia minta maaf. Nah, begitu, ya. Dia ketika bersalah, ya, minta maaf. Ini pendidikan, edukasi kepada anak. Anak itu akan belajar ketika dia salah dan dia merasa bersalah, dia minta maaf. Ada sebagian orang yang ketika dia bersalah enggan minta maaf, ya, maka sang anak ini akan belajar. Anak ini akan belajar, ya, dari sikap tersebut bahwasanya walaupun salah tak perlu minta maaf. Kenapa? Orang tua salah ketika menyakiti dirinya, ya, ternyata tidak minta maaf. Demikian. Maka itu akan menjadi pelajaran bagi dirinya, teladan bagi dirinya, dan itu merupakan keburukan tentunya, ya. Seperti itu. Maka minta maaf, ya. Demikian untuk hamba Allah di Batam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang tua yang saleh bagi anak-anak kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang tua yang saleh dan salehah bagi anak-anak kita. Wallahu taala alam.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, ada obat berupa air mineral yang dicampur dengan batu yang merupakan obat dari sebuah penyakit. Lalu apakah dengan meminum air tersebut dengan niat bahwasanya air mineral itu hanyalah obat sama seperti obat dari penyakit lainnya, seperti paracetamol dan lainnya. Dan meyakini dalam hati bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat menyembuhkan penyakit ya kita. Bisa termasuk melakukan kesyirikan Ustaz hal tersebut. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya bentuk upaya untuk kesembuhan ya itu ada dua caranya. Yang pertama adalah dengan cara yang syar'i. Ya, yang kedua adalah dengan cara yang bersifat qadari. Ya. Jadi obat-obat itu ya atau sebab ya untuk mendapatkan kesembuhan itu ada dua, disebut dengan sebab syar'i, yang kedua ada sebab qadari, demikian ya. Dan perlu kita yakini bahwasanya semua kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian. Adapun sarana yang kita gunakan ya itu hanya sebab saja, demikian. Namun kesembuhan itu datang dari Allah karena Allah adalah Asy-Syafi yaitu zat yang menyembuhkan, demikian ya. Apabila kita meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyembuhkan, itu syirik akbar ya, syirik akbar. Karena kita menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita ketahui. Baik, ketika mencari sebab, maka ada sebab yang pertama adalah sebab syar'i, yang kedua sebab qadari. Sebab syar'i adalah apa saja yang dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW sebagai obat. Ya, seperti contohnya adalah madu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Habatus sauda di dalam hadis Nabi SAW. Al-Quran itu disebutkan dalam Al-Quran sendiri dan hadis Nabi SAW juga. Nah seperti itu, ya, yang disebut dengan ruqyah, demikian ya. Kemudian ya sebagian obat-obat yang lain seperti bekam itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ini disebut dengan sebab-sebab yang syar'i karena disebutkan ya itu merupakan bentuk upaya kesembuhan, menjadi sarana kesembuhan, disebutkan dalam dari dalil syar'i yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka disebut dengan sebab syar'i. Baik ya. Kemudian yang kedua adalah namanya sebab qadari, yaitu apa saja yang didapatkan melalui penelitian ahli, ya, bahwasanya sesuatu itu memiliki daya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ditemukan ya oleh para ahli, demikian. Nah, seperti itu, ya. Maka ini disebut dengan sebab qadari dan boleh, tapi dengan syarat itu setelah melalui penelitian, demikian melalui pengalaman, ya, pengalaman yang memang betul-betul ya diakui ya secara empiris, ya, ahli bahwasanya hal itu adalah memang memiliki daya sembuh dengan izin Allah tentunya, demikian ya. Baik, terkait dengan kasus yang ditanyakan terkait dengan air mineral yang dicampur dengan batu. Baik, dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah menjadikan air, demikian pula tanah itu sebagai gabungan media dalam ruqyah kalau tidak salah, ya. Jadi tidak boleh ya kita yakini bahwasanya air mineral itu yang menyembuhkan. Begitu juga batu itu menyembuhkan, bukan, ya. Atau tanah tersebut menyembuhkan. Kalau tidak salah waktu itu Nabi SAW menggabungkan air dengan tanah Buthan kalau tidak salah ya. Wallahu alam, saya lupa nama wilayahnya.
Tapi ini disebutkan dalam kitab akidah tauhid ya. Dan hadisnya hasan kalau tidak salah ya. Demikian ya. Jadi Rasulullah pernah menjadikan ya air sebagai air dan tanah itu sebagai media. Ya kalau ini air dengan batu ya. Maka saya condong wallahu taala alam boleh saja, tapi jangan bertumpu pada hal itu saja. Karena ini cuma media. Kemudian berikutnya adalah meruqyah ya, dengan media itu diruqyahkan seperti itu. Jadi seperti itu. Dan jangan pernah meyakini bahwasanya benda ini yang menyembuhkan ya, demikian. Bukan air mineral itu yang menyembuhkan, bukan batu itu yang menyembuhkan, ya bukan pula ya ruqyah itu menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala, demikian. Bahkan andaikan kita meyakini bahwasanya air Zam-Zam sebagai air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita yakini air ini yang menyembuhkan, padahal ya air ini setelah diteliti memang demikian hebatnya ya. Namun tidak boleh kita yakini dia menyembuhkan, yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bila diyakini air Zam-Zam itu menyembuhkan, maka ini kesyirikan. Tidak boleh demikian ya. Seperti itu. Jadi apabila ya ingin ya menjadikan air kemudian tanah begitu juga batu sebagai media untuk upaya kesembuhan, maka hendaknya dilakukan dengan ruqyah pula. Lalu sandarkan kesembuhan itu ya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Apa sebabnya tidak mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ya menjadikan air dan tanah itu sebagai media ya. Media ruqyah, media untuk upaya kesembuhan. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan, saya mau bertanya di luar tema Ustaz. Saya cebok pakai jari telunjuk kiri, telapak tangan kiri. Karena lupa. Saya juga cebok pakai jari telunjuk telapak tangan kiri. Yang saya sudah tahu ya dapat mengakibatkan seorang itu lupa, malas, iri. Masalahnya bagaimana cara menghilangkan konsekuensi tersebut? Bismillah. Saya kurang paham ya dengan pertanyaan ini. Tapi cebok pakai telapak tangan itu dianggap ya mengakibatkan lupa, malas dan iri. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak ya. Saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak meyakini demikian karena saya tidak pernah mendapatkan dalil tentang hal tersebut, yaitu cebok dengan telunjuk telapak tangan kiri, jari telunjuk tengah telapak tangan kiri ya. Saya tidak tahu apakah ini bisa memang mengakibatkan lupa, malas dan iri. Wallahu a'lam ya. Yang jelas wallahu a'lam ya boleh untuk cebok dengan tangan kiri, karena memang sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi ya dianjurkan untuk ya cebok dengan tangan kiri. Ya, demikian ya. Cebok dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Ya kalau dengan tangan kiri ya berarti itu bisa dengan jari-jarinya atau telapaknya, demikian. Nah, ini dibolehkan. Yang penting jangan pakai tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Baik itu jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking atau manapun, atau telapaknya. Maka tidak masalah insyaallah taala. Adapun seperti yang disampaikan ini saya tidak tahu dan saya tidak meyakini demikian ya. Mengapa? Karena saya belum pernah mendapatkan dalilnya. Ingat, dalil yang dipentingkan adalah dalilnya. Kenapa? Karena pembahasan seperti ini yaitu ketika melakukan cebok dengan telapak atau dengan tengah telapak tangan, bagian tengah dari telapak tangan ini mengakibatkan lupa, malas dan iri, maka ini harus ada penelitiannya, harus ada dalil paling tidak ya.
dalilnya atau penelitiannya, apakah memang ada hubungan ya ketika bagian tengah dari telapak tangan kiri ini mengakibatkan malas kalau dia kena najis atau untuk cebok begitu, mengakibatkan iri dan lupa. Wallahu ta'ala alam. Ini perkara gaib, ini butuh untuk diteliti ya, hal ini butuh untuk diteliti ya. Adapun saya tidak meyakini hal demikian, makanya ya bahkan tidak berani untuk meyakini demikian karena ini terkait dengan masalah gaib. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, bismillah Ustaz, bagaimana jika suami sering sekali menolak keinginan istri untuk berhubungan dengan berbagai alasan? Lalu apakah berdosa jika istri menjadi masturbasi karena sangat sering ditolak oleh suaminya? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah. Termasuk kezaliman yang dilakukan oleh suami adalah ketika suami menolak ajakan istri yang saat itu istri memang menginginkannya. Wahai para suami, ingatlah sebagaimana kita ini butuh ya untuk dipenuhi kebutuhan seksual kita, maka tahuilah istri pun butuh untuk dipenuhi seksualnya. Itu haknya juga. Ya, itu merupakan haknya juga. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Dan bagi para istri itu hak mereka sesuai dengan semisal dengan kewajiban yang ada di pundak mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik, demikian ya. Maka sebagaimana seorang suami punya hak dan istri punya kewajiban ya untuk memenuhi, sang suami dipenuhi haknya yaitu dalam urusan ranjangnya, urusan kebutuhan seksualnya, maka demikian pula istri itu wajib untuk dipenuhi oleh suami. Ya, ketika istri yang meminta, dia butuh, bahkan dia mengucapkan dengan cara yang jelas dan terang, dia inginkan hal itu, demikian, maka wajib bagi suami untuk memenuhinya. Ya, lihat ini menjadi apa? Menjadi jelas bagi kita sampai-sampai seorang istri melakukan masturbasi, ya, yaitu memaksa mengeluarkan maninya, ya, dengan cara ya bermain-main dengan kemaluannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita katakan ini dosa. Ini dosa atas dasar penolakan suaminya, maka itu dosa pula. Demikian, ya. Jadi suami berdosa, itu kezaliman kepada istri, demikian. Lalu bagaimana ketika sang suami sesungguhnya dia sehat, hanya saja belum ada keinginan, maka tidak mengapa dia layani. Ya, barangkali bisa untuk dikompromikan atau dibicarakan, dikomunikasikan dengan istri. Bagaimana cara membangkitkan syahwatnya, demikian. Nah seperti itu ya. Ya barangkali istri mampu untuk membangkitkan syahwat sang suami, demikian. Yang penting dipenuhi, demikian ya, dipenuhi ya. Ingat ya, kalau sang istri itu sampai melakukan masturbasi karena suami menolak keinginannya, maka sang istri berdosa karena masturbasinya dan suami berdosa. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya syukur-syukur saja, alhamdulillah ya, sang istrinya dia tidak melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Itu dosanya lebih parah tentunya, kan begitu ya. Lihat, ini saya sampaikan kepada para suami, demikian. Maka para suami cobalah, kalau seandainya memang dia tidak berkeinginan, dia tidak syahwat ketika itu, maka sampaikan saja kepada istri untuk dia ya silakan dibantu suaminya untuk bisa membangkitkan syahwatnya, begitu saja sudah. Demikian. Ya, itu bentuk komunikasi yang baik insyaallah taala. Ya, wallahu taala alam. Wa anti fajazakillahu khairan wa fiik barakallah. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah hukumnya kita berjualan di waktu tahun baru, di malam tahun baru, apakah ikut meramaikan acara mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila
menjadi kebiasaannya adalah berjualan di malam hari, lalu dia tidak membedakan malam-malam satu dengan yang lainnya, dan dia berjualan ketika itu di malam tahun baru, maka itu bukan bentuk memeriahkan. Nah, kalau dia biasa berjualan di malam hari lalu dia menutup, ya, dia menutup tempat jualannya di malam tahun baru karena dia khawatir dia ikut memeriahkan, maka dia dapat pahala. Demikian, maka dia dapat pahala. Namun apabila menjadi kebiasaan dia berjualan di malam setiap malamnya, kemudian ketika di malam tahun baru dia berjualan, ya, dan dia tidak menambah contohnya barangkali hal-hal yang lainnya seperti tidak berjualan trompet, ya, hal-hal yang bisa memeriahkan, ya, tidak menjual petasan dan seterusnya, ya, hanya dia menjual seperti yang biasa dia jual di malam-malam sebelumnya dan setiap malam yang biasa dia lakukan, maka dia tidak berdosa insyaallah taala. Tapi ingat, kalau dia tidak berjualan di malam hari, dia biasanya jualannya adalah siang hari atau ya sebelum malam sudah tutup jualannya, lalu dia memperpanjang jualannya sampai malam hari, maka wallahu ta'ala ini bermasalah. Ini bermasalah, ya, bermasalahnya dikhawatirkan ini termasuk, ya, ini mendukung dan memeriahkan, meramaikan, ya, acara tahun baru tersebut, maka sudah tutup. Demikian, ya, demikian, ya. Dan sebaliknya kalau dia biasa jualan di malam hari lalu di malam tahun baru dia berhenti tutup, maka ini dapat pahala insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Baik para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahmakumullah, telah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan, ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita membantu untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di lahan tersebut Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebutuhan adalah sekitar 8,5 miliar rupiah. Saat ini kekurangannya sekitar 3,1 sekian miliar rupiah. Silakan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah wafat, masih hidup mengalir, dan setelah wafat itu mengalir insyaallah taala. Demikian. Ya, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Dan di layar kaca Anda itu tertera informasi seperti ini, silahkan dibaca dan transfer harta Anda, dapatkan pahala yang melimpah ruah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.